Silakan ketua kelasnya. Oke, silakan semuanya tangannya diangkat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, siap. Oke, sebelum kita mulai, kita akan review dulu materi yang terakhir. Kemarin kan kita sudah menyelesaikan aljabar ya. Selanjutnya kita coba penerapannya. Jadi kalau matematika penerapan itu bisa kita manfaatkan untuk mengolah data. Hari ini kita belajar mengolah data di matematika, itu namanya adalah statistika. Itu data bentuk kelompok. Jadi nanti kita akan mengolah data. Dari data kita rubah dalam tampilan yang lain yang lebih menarik dalam bentuk infografis, sehingga nanti bisa dilihat oleh banyak masyarakat luas. Jadi kita manfaatkan AI, nanti kita manfaatkan Canva AI, kita manfaatkan spreadsheet atau Excel, kita manfaatkan kecerdasan artifisial yang ada di sekitar. Nah, ini siapakah yang menemukan statistika? Gara-gara Bapak ini, kita bisa mengolah data lebih baik. Jadi dari data-data mentah, kita bisa belajar, terus kita olah, kita analisa, sehingga menemukan bentuk yang lebih menarik. Sebenarnya mengumpulkan data itu harus pakai angket, kuesioner, wawancara, datang interview, lihat observasi langsung. Hari ini kita memanfaatkan data yang sudah ada. Setelah ketemu data, nanti akan ditaruh di Excel boleh, spreadsheet boleh, terus kita olah. Kita rubah dalam bentuk diagram batang boleh, diagram garis boleh. Nah, garis yang gitu ya, atau yang lingkaran, diagram yang lingkaran. Nah, seperti ini. Nanti kelompok dibagi tugas biar waktunya cukup. Ada beberapa tugas nanti yang harus dikerjakan. Yang pertama, nanti kita ada waktu untuk mencari data. Sudah orang siapkan linknya untuk mencari data. Kalian terserah mau pilih data apa. Setelah memilih data, nanti kalian buka Canva, manfaatkan AI-nya Canva buat bikin diagram. Jadi kita nggak usah manual, langsung pakai AI Canva, diagramnya langsung muncul. Terus silakan digabungkan sama infografis. Jadi dari data masuk ke dalam diagram, diagram gabungkan ke infografis, infografis selesai dengan data baru diupload. Terakhir nanti kuisis. Jadi satu kelompok maksimal 5 orang, pas tugasnya satu-satu nanti. Gitu ya. Kita lihat contoh. Ini sudah orang siapkan di OneNote di bab 1 collaboration space, nanti bisa dibuka. Ini contoh infografis nanti yang dihasilkan akhir. Jadi di infografis ini ada data tentang iklim. Nah, ini bisa
lihat iklim di sini ada hujan, ada yang panas. Kira-kira ini di tahun 2025 terupdate ini di BNPB dia sudah bikin full ini untuk Indonesia. Nah kita hari ini kita bikinnya lebih detail. Jadi nanti silakan Mas sama Mbak sesuai kelompoknya milih mau daerah mana. Terus waktunya berapa? Karena ini sudah besar, datanya sangat besar. Jadi ada yang bencana alam, meninggalnya berapa, hilangnya berapa, luka-lukanya berapa. Minimal nanti bikinnya seperti ini. Jadi satu infografis isinya informasi, ada diagramnya, ada nama kelompok, submit. Ada pertanyaan? Tidak. Nanti silakan dibuka di websitenya Geoportal gis.bnpb. Nah disitu nanti kalian buka, terus pilih ada tabel kalian mau tanggal berapa sampai tanggal berapa, bencananya mau bencana apa, bebas. Disitu ada macam-macam, ada yang longsor, ada yang gempa bumi, ada yang kebanjiran. Jadi masing-masing kelompok beda-beda. Setelah itu pakai AI, Canva, sini sudah ada. Kalau pakai AI yang ini, Canva ini, kita nggak usah bikin manual. Sini ada tutorialnya. Kita tinggal masukkan tadi Excel, sama dia sudah dijadikan sama grafik. Silakan dibuka di sini Canva grafik. Clear ya? Nggak harus Excel. Kalau mau spreadsheet juga boleh. Terakhir, kalau sudah satu kelompok satu aja yang buka background boleh. Ada 20 soal. Silakan nanti mulai mencari data di website Geoportal. 10 menitnya bisa bagi kelompok, terus langsung bagi tugas kelompok, terus mulai kerja. 10 menitnya lagi nanti finishing akhir, upload. Nanti kita 1 atau 2 kelompok presentasi. Setelah itu dilihatkan infografisnya. Setelah itu nanti buka web. Any question? Ini kita dibagi apa? Enggak, bebas. Kalian milih, kalian mau cari yang apa? Ini ya, nanti kalau kalian buka website ini gis.bnpb.go.id, di data bencana sudah ada contoh. Kalau di contoh, di sini ada kejadian, kalian bisa pilih. Oh, kelompok 1 mau milih apa? Kekeringan, apa? Tsunami. Ada tsunami. Tanggalnya tanggal berapa? Silakan dicari. Misal mulai awal tahun 1 Januari sampai tanggal hari ini ya. Nah, terus cari. Klik cari. Nanti dia akan muncul datanya. Nah, ini ada tsunami di 2 tempat ternyata. Berarti enak. Cuma dikit unduh datanya, saya diunduh. Nah, ini dia langsung otomatis. Mau bikin yang kayak gimana? Oh, lagi apa? Silakan mulai bekerja. Waktunya jam 8 sampai 8.15 cukup. Nama kelompoknya juga ditulis siapa aja. Terus kumpulkannya di sini, nanti kasih nama kelompoknya. Masuk ke
Lokasi provinsi kabupaten iki lho anu syuting di ini di nanti dah ini buka kak ibu anak Oke, kelompok ini mau milih bencana yang mana? Jadi yang di sini kan, berarti carinya adalah apa? Gempa bumi. Ini gempa bumi. Jadi kalian meliterasi di sini, cari gempa bumi. Terus tanggalnya silakan diatur tanggal berapa. Tanggal berapa? Hari ini nggak apa-apa tanggal 25. Jadi kita melakukan literasi digital di website ini. Setelah menentukan tanggalnya, silakan dicari. Nah, datanya ini kan banyak, silakan di-download. Excelnya nanti buka dulu. Ambil data yang penting saja, nggak usah di semuanya. Nah, berarti salah satu kelompok, jadi nggak usah semua. Kan ini kan kerja kelompok, jadi harus salah satu aja. Nanti bagi tugas. Berarti misal Mas Fahri yang nanti ngerjain. Nah kayak gini ini kan nggak perlu ID kabupaten, nggak usah dihapus. Identitas bencananya nggak usah. Jadi pakai yang perlu saja. Oke, kelompok ini pilih dari Excel yang sudah download. Nanti silakan dipikirkan kira-kira di infografis itu yang mau dipikirkan apa. Jadi jangan semuanya. Ya, datanya harus diolah, dikonstruk dulu, dipecahkan dulu. Habis itu ambil yang penting-penting saja. Kalian mau pakai data yang mana? Jadi nggak usah semua. Jadi misal kabupaten atau kotanya, jumlah yang meninggalnya atau apanya. Jadi jangan semuanya. Karena kalau kabupaten juga masuk. Jadi kalian harus merancang ulang. Jadi setelah punya data, pecahkan, rancang ulang yang baru. Biar menghasilkan infografis yang lebih detail, lebih menarik. Oke, silakan berdiskusi sama kelompoknya. Ini bagi tugas ya, yang webinar juga nanti dikerjakan. Oke, silakan dilanjutkan. Semangat. Gituin apa? Diapain lah? Terus dihapus yang nggak kepake, dihapus saja. Jangan ada ganti kopi. Iya nih. Oke, jadi setelah buka Canva nanti pilih dulu diagram yang mana. Datanya udah dapat atau belum? Ya udah dapat. Excelnya itu bongkar dulu. Jadi bongkar, jangan semuanya dipakai. Jadi pakainya yang bermanfaat aja. Kalian misal bencana apa, yang meninggal berapa, waktunya kapan, atau rumah rusaknya berapa. Jadi nggak usah semuanya. Setelah itu baru Canva. Canvanya tadi maksudnya jadi nggak semuanya data, cuma 2 atau 3 toh. Nah dari situ baru bisa muncul grafiknya. Kita coba pilih-pilih explore, Canva lainnya. Nah, nanti bagi tugas satunya bikin desain infografisnya, satunya bikin tabelnya atau datanya. Itu ya, ada pertanyaannya? Silakan dilanjutkan.
sudah diupload. Nah kayak ini ya, ini kelompok 1 sudah upload. Kelompok 1 sudah upload. Bisa di-upload PDF-nya boleh, PNG boleh. Kita coba lihat. Nah, kira-kira bentuknya nanti seperti ini, boleh nggak Mas? Kan di sana sudah ada template. Jadi dari data dikasih grafiknya, terus dimasukkan ke infografisnya. Seperti itu. Ini kira-kira contoh dari kelompok 1 yang sudah. Yang lain boleh pakai template aja, nggak usah manual, nggak apa-apa. Manfaatkan AI sebaik-baiknya. Silakan lanjut 5 menit lagi. Setelah ini nanti kita coba presentasi dari kelompok 1, sedikit presentasi menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keinan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang data rentetan bencana sepanjang 2012 sampai 2019. Pertama, 5 provinsi yang rawan bencana ialah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Total bencananya sendiri ada 4.717 bencana dari periode Januari 2012 sampai dengan September 2019. Yang pertama, bencana banjir, yaitu sekitar 44%. Korban meninggal dunia 684 jiwa. Yang kedua, gempa bumi, yaitu presentasinya sekitar 19%. Korban meninggal dunia 6.078 jiwa. Yang ketiga, ya, puting beliung dengan presentasi sekitar 21%. Korban meninggal dunianya sendiri adalah 44 jiwa. Yang keempat, kekeringan, hanya sedikit, yaitu sekitar 4%. Tidak ada korban jiwa dalam bencana kekeringan ini. Yang kelima, yaitu ada tanah longsor, sekitar presentasinya 90%. Korban meninggal dunianya yaitu 333 jiwa. Yang keenam, gunung meletus, hanya 2%, dan korban jiwanya sendiri sekitar 20 jiwa. Yang terakhir, tsunami, sekitar 0,04%, tapi korban jiwanya sangat banyak dan terbanyak di antara bencana-bencana lain, yaitu 2.354 jiwa. Ada lagi yang mau disampaikan? Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Bila Anda yang lain ada yang mau bertanya, kelompok 1 siap jawab. Ada? Ada. Oke. Kemarin yang nanya boleh Pak? Ya, boleh. Siap. Data ini kan diambil dari Excel tadi ya. Nah, setelah di Excel, terus dipilih apa saja ini? Berarti kan cuma tidak semua data yang diambil ya. Nah, jadi kelompok 1 tadi memilihnya hanya apa saja? Jadi banjir, gempa bumi, Angin puting beliung, kekeringan, tanah longsor, gunung meletus, sama tsunami. dan tsunami. Terus satu lagi nanti yang kelompok lain juga tahunnya kalau bisa yang akhir-akhir ini, jadi misal tahun 2020 sampai 2025 ya. Nanti coba kalau menyusun lagi tahun yang terkini, jadi biar data kita itu update, biar infografis kita itu update gitu ya. Tapi sudah bagus kelompok 1 siap. Ada yang mau sampaikan lagi nggak? Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita plus untuk kelompok 1. Terima kasih. Setelah ini Ananda bisa melanjutkan. Ya, kalau datanya belum selesai nanti bisa dilanjutkan. Kalau sudah, bisa langsung membuka yang whiteboard-nya tadi ya. Whiteboard-nya bisa untuk refleksi akhir atau evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Silakan tulis namanya. Nanti langsung mulai dikerjakan. Ya, ada beberapa soal di sana untuk pemahaman Anda tentang materi kita hari ini. Itu ya. Siap. Silakan dilanjutkan waktunya 5 menit.
Tulis. Iku nek kono gak ono. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kita evaluasi sebentar. Ada 1-2 orang yang mau menjadi volunteer menyampaikan kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, Akila. Boleh berdiri ya, silakan berdiri. Jadi hari ini kita belajar tentang mencari data. Oke, mencari data benar. Lalu diolah, dianalisa mana yang penting, lalu diubah menjadi infografis sehingga mudah dicerna, lalu bisa disebarluaskan ke orang-orang agar mengetahui data tersebut. Oke, terima kasih banyak Mbak Akila. Silakan duduk. Jadi memang kita hari ini kita coba mengolah data sesuai materi kita, menyajikan data, tapi kita literasi dulu ya. Kita cari datanya dulu, kita kumpulkan, kita pecah algoritmanya, kita pilih mana yang penting yang perlu kita bagikan. Setelah itu kita susun kembali, kita buat infografis yang lebih menarik dan lebih fokus ke dalam beberapa hal. Setelah itu kita presentasikan seperti tadi. Oke, terima kasih banyak anak-anak semuanya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Minta tolong dipimpin membaca hamdalah. Mas Kinan, siap? Siap. Silakan semuanya diletakkan alat tulisnya, kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Yuk, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa. Dimulai. Terima kasih banyak. Terakhir yang belum refleksi evaluasinya tadi, yang di background silakan segera dikerjakan, disubmit untuk kita mengetahui hasil pemahaman Anda. Terima kasih, sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan mencari min, median, dan modus serta data-data yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand up please. Say thank you. Thank you. You're welcome. Thank you very much.